Haleluya. Haleluya. Saya ingin dengar sorak-sorai 3 kali haleluya, boleh? Karena 2000 tahun yang lalu penduduk Yerusalem beserta orang-orang Yahudi yang sedang akan merayakan Paskah, mereka berdiri di luar Yerusalem sampai ke gerbang emas Golden Gate menyambut kehadiran Yesus yang mengendarai keledai. Sama-sama kita sambut, pasti berdiri sambil doa, nanti setelah kita akan baca firman Tuhan. Kita akan sorakan haleluya sungguh-sungguh, bukan karena disuruh Pak Pendeta. 1, 2, 3. Haleluya! Haleluya! Kita sorak-sorai itu kita akan haleluya. Haleluya! Kita berdiri, kita akan membaca firman Tuhan, Yohanes 12. Yohanes pasal 12 ayat yang ke-12 sampai yang ke-15. Sudah dapat katakan amin. Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-12 sampai yang ke-15. 2, 3. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta, mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana! Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, jangan takut, Putri Sion, lihatlah, Rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Di dalam gereja-gereja tertentu aliran besar, mereka menamakan Minggu Palma. Yes, betul, kita orang GPDI, kita nggak usah ikut-ikutan yang lain. Oh, betul. Kita bukan ikut-ikutan gereja lain, enggak. Kita bukan mendewakan, memberhalakan ini, lalu kita simpan, lalu kita taruh untuk mengusir bala. Itu yang salah. Penolak bala, lalu kita simpan ini palem. Itu yang salah, Tuhan sedih. Ini hanya untuk sebagai peringatan. Yohanes 12 ayat 13. Mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru,
Hosiana, bahasa Ibrani, Hosiana. Hosana bukan artinya haleluya, silakan dulu. Hosana bukan artinya pujilah Tuhan atau haleluya. No, 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 no. Hosana artinya, ini saya boleh silakan dulu. Artinya, save us. Selamatkanlah kami. Ada dua makna besar dalam kata Hosana. Awalnya penduduk Yerusalem yang selama dalam saya pelajari ini tidak semuanya orang asli Yerusalem, orang Yahudi dari ekspatriat, diaspora yang dari seluruh, dari Kreta, dari Yunani, dari Mesir, dari semua. Mereka berkumpul di pekan Paskah. Mereka akan merayakan nanti pada bulan Nisan, merayakan Paskah. Mereka bukan mau merayakan Paskah kematian Yesus, oh salah. Mereka, kalau kita baca kata Paskah di dalam Injil, mereka bukan ingin merayakan kita, lalu kita kumpulkan telur, ya. Nanti kasih telur hiasan, lalu yang senang anak-anak. Tadi kita tanya anak-anak sekolah minggu, apa makna Paskah bagimu nak? Dapat telur, ya Tuhan. Guru-guru sekolah minggu boleh hambanya pesankan. Ingatkan, Paskah adalah Yesus disalibkan, mengorbankan hidupnya untuk menebus dosa-dosa kita. Katakan amin. Orang Kristen kan sering lebih memunculkan ornamen-ornamen. Saya rasa saya pegang ini jangan dibilang, wih, kok kayak orang itu ya, teman-teman kami yang di Katolik sana, mereka hari ini tadi di Kota Baru tadi sampai macet ya om ya. Mereka perakar-rakar. Lalu kalau saya mau heboh, sebenarnya saya hampir mau bikin daun palem di sepanjang bangku. Enggak lah, nanti jadi heboh banget. Tapi sebenarnya di balik kemeriahan Minggu Palma, saya menemukan sesuatu yang jadi bahan permenungan kita. Tadi saya nyanyi itu sambil senang, tapi juga sambil nangis. Kok bisa om? Ada cerita. Mari kita baca. Ayat 12 boleh dimunculkan. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem. Orang banyak ini orang-orang Yahudi, baik yang di internal kota penduduk Yerusalem, lebih banyak lagi ya kayak minggu-minggu lalu kawan-kawan kita di Tiongkok datang ke Pontianak untuk merayakan Sembeng, betul? Sembahyang kubur. Orang Chinese, wajahnya ini orang Pontianak semua. Tadi ditanya kamu dari Pontianak, oh enggak, pendeta saya dari Singapura, I'm from Sarawak, saya dari Brunei. Oke, merayakan apa? Nah, kalau dulu merayakan Imlek datang dia ketemu kita. Jadi ini lagi ramai. Penduduk Yerusalem yang harusnya mungkin katakanlah dalam skala 1 volume penduduknya menjadi 4 kali volumenya. Lebih banyak orang-orang Yahudi yang terpencar berat kemana-mana. Mereka mau merayakan hari Paskah, bukan mau merayakan kematian Yesus. Mereka mau merayakan hari Paskah pada saat mereka zaman ribuan tahun yang lalu dilepaskan dari cengkraman Raja Firaun. Mereka boleh keluar dari Mesir, pesta melewati jenang pintu, mereka colekkan darah. Itu yang mau mereka rayakan. Bertepatan pada hari itu, Minggu sebelum beberapa hari sebelum penyaliban Yesus, hari Minggu itu di dalam Yohanes 12 ayat 12 itu hari Minggu. Hari Minggunya Ibrani Yahudi dimulai jam 6 sore. Jadi jam 6 sore Sabtu kemarin itu sudah masuk hari Minggu untuk kalender Yahudi. Yesus masuk keesokan harinya. Kok ada kata keesokan harinya? Kalau kita maju di ayat pertama, tidak usah dibahas karena itu akan ada pembahasan yang lain. Yesus diurapi di Betania. Hari Sabtunya Yesus diterima diundang jamuan makan sama si Simon si Kusta. Di kitab Yohanes tidak disampaikan namanya, tapi Matius, Markus, Lukas ada. Ayat 1 Yohanes pasal 12, 6 hari sebelum Paskah. Aku jelaskan, mari kita baca sedikit. Maju ayat 1. Yohanes 12 ayat 1.
6 hari sebelum Paskah Yesus, 6 hari. Paskah hitungnya Jumat, Kamis, Rabu, Selasa, Senin, Minggu, Sabtu. Hari Sabtu penanggalan Yahudi dimulai jam 6 sore. Yesus diundang. Lalu disitulah ada kisah, masih ingat? Seorang perempuan menumpahkan minyak narwastunya yang mahal, lalu diusapin dengan rambutnya. Siapa namanya Bapak Ibu? Maria. Ini bukan Maria Ibu Yesus, ini Maria saudaranya Lazarus. Yohanes pasal 11, Lazarus baru dibangkitkan oleh Yesus. Dan orang ini bukan baru mati 4 menit, bukan baru mati 4 jam. Lazarus sudah mati 4 hari. Menurut ilmu medis, betul Pak Dokter? Kedokterannya, udah 4 hari itu sudah organ-organ yang mengalami pembusukan. Jadi bisa bayangkan Lazarus pada Yohanes pasal 11, ketika dia keluar dari goa, agak lucu sedikit. Pernah nonton film-film yang keluar dari goa yang film orang Chinese? Masih pakai kafan kan? Jadi kalau ada drama yang bilang silakan Lazarus, hai Lazarus keluarlah engkau. Kalau ada drama yang di gereja bilang Lazarus langkahnya santai gini, itu salah. Kenapa? Karena waktu dia keluar dari kuburan itu, dia masih diikat oleh kain kafan, betul? Jadi gimana berjalannya? Kalau bisa berjalan ya. Artinya Lazarus sudah gini-gini, aku udah keluar. Enggak, karena ayat berikutnya dalam Yohanes pasal 11, ini untuk latar belakang ceritanya. Lazarus diperintahkan, teman-teman Lazarus yang ada di sekitar itu diperintahkan oleh Yesus, tolong lepaskan ikatan-ikatan, betul? Di dalam Yohanes pasal 11, saya baca sendiri. Nah, ini hubungannya. Waktu itu Lazarus ada di kota Betania. Betania 2 mil dari Yerusalem di sebelah timur. Betania 2 mil dikalikan 1,6 km, sekian, sekitar 3,2 kilo. Kalau dari Gajah Mada ini gereja, 3 kilo nggak jauh, nggak sampai Serdang. Hari Sabtu, Yesus ada di Betania, ada di sini katakan. Terjadilah mukjizat, bangkitnya Lazarus. Orang-orang Yahudi juga banyak berkumpul, karena kalau radius 3-5 km itu masih banyak orang ngumpul. Gak mungkin semua sabrak-abrak ribuan orang datang ke Yerusalem, penuh kota itu. Dia akan ngumpul ke Betfage, Bukit Zaitun di sebelah timur, dan ke Betania. Singkat cerita, terlalu banyak orang yang menjadi saksi mata. Yesus membangkitkan Lazarus. Amazing. This is the extraordinary man. Orang kagum. Ceritalah kiri kanan. Lu tahu gak? Ada yang seorang Yahudi namanya Yesus membangkitkan orang mati yang sudah 4 hari. What? I want to see him. Cari dia. Yesus, mana Yesus? Bergerombol. Mungkin bisa dikatakan, boleh dikatakan selebay lah, ratusan lah mungkin lah. Kalau bisa mungkin ribuan orang. Masuk di ayat 12. Yesus didengar mereka, orang banyak itu. Perhatikan. Orang banyak itu latar belakangnya sudah tahu tentang kehebohan Yesus membangkitkan orang mati yang namanya Lazarus di Betania. Betania cuma 3 kilo lebih, nggak jauh men. Dari Polda udah ramai, orang Gajah Mada udah siap-siap. Yesus mau datang. Yesus ambil palem. Siap-siap semua. Tim penyambut tamu semua ada di depan gerbang emas Golden Gate. San Francisco punya jembatan namanya Golden Gate. Amin. Itu nama gerbang di Bait Allah Yerusalem. Gerbang emas. Sehingga kita mereka sambut. Datang Yesus dari jauh, udah masuk di Ligo. Wow, sana yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Perhatikan kalimat demi kalimat. Ada sesuatu yang membanggakan. Ada sesuatu yang miris. Siapakah mereka yang mengeluh-ngeluhkan Yesus? Itu bisa jadi kita, orang Kristen yang ikut Yesus.
Siapa yang mau ikut Yesus, mau jadi kaya? Saya. Salahkah kaya? Enggak. Siapa yang mau ikut Yesus untuk mendapat mukjizat seperti Lazarus? Saya. Oh Yesus, Hosana, selamatkan kami. Ingat, Hosana artinya selamatkanlah kami. Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus mau dijadikan raja secara politik menurut kemauan orang-orang Yahudi. Awalnya dia muji-muji, rupanya pujiannya ada udang di balik batu. Dan singkat cerita, korbannya tidak sampai sebulan. Yohanes pasal 19, orang-orang yang tadinya bilang Hosana, diberkatilah dia datang dalam nama Tuhan Raja Israel, orang-orang itu juga yang ngomongnya begini. Ayo kita buka, supaya jangan katanya kata Pak Joni punya omong. Yohanes 19 ayat 14, mulai dari ayat 13. Ini juga menempelak saya, kita, kami yang dengan semangat ikut mengiring, melayani Yesus. Pada ujungnya Yesus akan tahu apa motivasimu semangat ikut aku ya. Sekarang saya tidak tahu dan saya tidak mau menghakimi. Saya berdoa tidak ada di sini, tapi di sana sini Bang. Pada ujungnya dia tidak finishing line. Makanya ini saya tidak cabut, kami pengembalaan tidak cabut, walaupun ini tema Natal Pemuda. Ini menjadi tema tahun 2023, finishing well. Tuhan tidak silau Anda, kita sekarang heboh ikut Tuhan, berjasa dengan segala hal apapun, materi non materi, fisik non fisik, karunia yang dahsyat. Tuhan tidak silau. Tuhan akan berdiri seperti Stefanus yang mati di martir di sebelah kanan Allah Bapa. Hai sahabatku, hai hambaku yang baik dan setia. Banyak orang baik, sangat sedikit yang setia. Saya, kami, kita semua diingatkan Tuhan oleh firman Tuhan. Sungguh pun kita setiap hari mengeluh-elukan Yesus seperti penduduk Yerusalem karena melihat mukjizat Tuhan. Rupanya, kalau saya pelan-pelan ngomong ini, mereka punya motivasi adalah untuk menjadikan Yesus pemimpin Israel melawan penjajahan Romawi. Artinya semangat mereka ikut Yesus hanya untuk hal-hal jasmani yang fana, yang sementara, ketika Yesus belum atau tidak atau berbeda dengan doa-doa penduduk yang sama berkata di dalam ayat 13 Yohanes 19 kita baca. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ayat 13 Yohanes pasal 19, ia menyuruh membawa Yesus keluar dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litos, Trotos dalam bahasa Ibrani Gabata. Ayat 14, hari itu ialah hari persiapan Paskah, berarti sudah mendekati hari Jumat. Kira-kira jam 12, luar biasa sekali ya, kronologis Alkitab di ayat ini sangat jelas, jam 12 siang. Kata Pilatus kepada siapa? Dua baca sama-sama. Kata Pilatus kepada siapa? Kepada rasul-rasul Tuhan, kepada pendeta-pendeta, kepada orang-orang Mesir. Apa katanya? Coba baca sama-sama Bapak Ibu. Kata Pilatus, sama-sama kita baca. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu. Siapa orang-orang Yahudi itu? Yang sebagian besar beberapa hari yang lalu menyambut pakai daun palem. Tapi karena kemauan mereka tidak diikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan Yesus, berubah dan mereka dihasut, diancam oleh pemimpin-pemimpin Yahudi yang memang kepala orang Farisi. Dan orang-orang yang sama itu berkata, baca sama-sama, inilah rajamu, ayat 15. Maka berteriaklah. Gila nggak? Ini metafora paradoksial, sebuah dua ungkapan yang sama-sama tepat tapi berseberangan.
Barusan hari Senin, hari Minggu Palma, mereka berseru-seru, namanya berseru berarti berteriak, Hosana, Hosana, diberkati dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Hari Selasa mungkin atau hari Rabu, kehendaknya tidak jadi, karena Yesus tidak melakukan apa yang menjadi kemauan mereka, hanya untuk sekedar Raja Israel kecil. Mereka tidak paham, Yesus datang menjadi Raja damai untuk seluruh dunia, bukan hanya untuk Raja teritorial Israel. Mereka langsung omongnya apa? Kenyataannya salibkannya. Apakah Yesus tidak tahu? Maka menangislah Yesus. Ada di Injil, walaupun bukan dalam event ini, Yesus menangisi Yerusalem. Betul? Betul tidak? Bapak Ibu pernah baca ya? Yesus menangisi Yerusalem. Tidak ditulis Yesus bangga dengan orang-orang Yerusalem karena menyambut saya dengan gegap gempita, keren banget bro. Keren. Maka menangislah Yesus. Yerusalem, Yerusalem, engkau tidak tahu apa yang menjadi keperluanmu. Hari ini Yesus bertanya kepada Bapak Ibu semua dan kita dan saya, engkau ikut melayani mengiring Yesus, apa sih motivasimu? Betul, ikut Yesus Tuhan baik, benar, berkat melimpah, amin, amin, amin. Siapa yang bilang amin? Amin. Ikut Yesus, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang lemah amin. Tapi tidak sampai di situ, men. Finishing well, starting well, processing mungkin unwell, naik turun, jatuh bangun iman kita. Tapi pada akhirnya, seperti Petrus yang sempat menyangkal Yesus, tapi pada akhirnya dia menjadi rasul yang hebat. Jangan seperti Yudas Iskariot. Startingnya well, processingnya ya lumayan well, naik turun, endingnya ancol lebur. Karena dia memilih, ingat ya, Yudas bukan disuruh bunuh diri, lalu diperintahkanlah Yudas bunuh diri oleh Allah Bapa. Tidak ada ayat itu. Yudas memilih dengan kesadarannya bunuh diri. Akhirnya dia tidak masuk dalam kumpulan yang namanya finishing well. Finishing well artinya menyelesaikan dengan tuntas, dengan baik, menuntaskan dengan baik. Hari ini saya berdiri tanggal 2 April 2023. Saya memandang semua kita semua, mata-mata Bapak Ibu semua dengan penuh kasih. Firman Tuhan berkata, tetap setia, ikut Yesus sampai mati. Bahasanya udah seperti alang-alang, jauh sampai akhir, terlalu lembut. Ikut Yesus sampai mati. Sama-sama boleh kita katakan 1, 3. Ikut Yesus sampai akhir, terlalu lembut sampai akhir. Ya, akhir di mana? Akhir dia ada mada. Tadi udah sangkal Yesus. Kalau sampai mati, tapi jangan ngomong itu di depan saya, karena saya juga ngomong depan Tuhan. Saya mau iring Yesus, nyanyikan dengan begitu. Saya mau iring Yesus. Sebelumnya belum selesai ya, belum selesai. Sampai selama-lamanya. Satu lagi ada lagu yang menusuk hati saya. Mengikut Yesus keputusan. Jangan gara-gara ikut-ikutan teman, keluarga. Mengikut Yesus, ikut-ikutan Pak Joni, Pak Panjang, pendeta saya. Keputusan, yours decision. Mengikut Yesus keputusanku. Ini yang paling penting. Ku tak ingkar. Orang-orang Yahudi di Yerusalem 2000 tahun yang lalu kurang 7 tahun. Karena Yesus waktu masuk Yerusalem umurnya 30 tahun. Ini sekarang 2023, kalau dikurang-kurang berarti 2023 kurang 30 tahun, 2000 kurang 7 tahun. Yesus lahir antara 4 sampai 6 sebelum Masehi, ditambah 7, ini terjadi sekitar tahun berapa silakan. Nah, tapi belum selesai. Oke, musik silakan dulu. Belum masih jam 8.
setia sampai akhir. Orang yang sama berseru Hosana. Orang yang sama juga berkata, salibkan Yesus. Saya khotbah hari ini sebenarnya bangga karena Yesus menyelamatkan kita, tapi sedih karena kalau saya jadi Yesus, lu bayangkan ya, Yesus, dia kan masih ingat muka-muka dia yang nyambut dia pakai daun palem. Dia masih ingat, dia Tuhan 100%, dia juga manusia 100%. Dia ingat waktu dia disalibkan, dia juga bisa lihat, what? Si Abdul kan, si Rabani, Lukas, Andreas, you are there. Kamu ngomongnya beda sekarang. Hari Minggu kamu berkata harus sama. Hari ini kau berkata akan dia, salibkan dia. Kalau Yesus itu tukang ngomel, dia sambil disiksa Pilatus, disalibkan atau diadili Pilatus, dia akan ngomong begini. Ada waktu nanti saya akan sampaikan karakter Yesus. Terlalu banyak pendeta yang menyampaikan khotbah tentang karakter tokoh Alkitab, karakter Rasul, karakter Nabi. Saya akan masuk kristologi, karakter Yesus apa sih? Terlalu banyak. Salah satunya, Yesus tidak memakai kekuasaannya dan kemahakuasaannya untuk membasmi musuh-musuhnya. Amin. Amin. Bisa nggak dibilang gini? Nggak usah ngomong lah. Semua pembenci mati semua. Yang nyambut dia betul-betul yang hatinya murni, yang tulus, yang kinis-kinis, yang imut-imut, yang sayang Yesus. Bisa nggak? Bisa. Dia Tuhan, tapi dia tidak memakai kemahakuasaan wewenang dia untuk mati kau semua pembenciku. Orang Farisi, hai ahli Taurat, imam-imam kepala yang mau membunuh aku. Setiap Yesus melakukan kebaikan, orang Farisi, imam-imam kepala, motivasinya beda. Mereka makin benci, makin kesal, makin mau membunuh Yesus. Kalau kita baca di Yesaya sebelumnya, mereka bermufakat. Mereka bayangkan meeting mereka sesama penjahat. Ini gimana nih? Itu ada tokoh yang namanya Yesus itu udah makin ngetok loh. Wah, selesai kita nih, kita punya geng sini udah selesai nih. Gimana kita? Matikan aja bro. Matikan aja bro. Pasal-pasal 11, pasal 10, mereka berencana bermufakat. Bahkan kalau Bapak Ibu pakai Alkitab manual, di dalam perikop sebelum Yohanes 12 ayat 12, mereka bersepakat untuk membunuh Lazarus. Kenapa? Gara-gara Lazarus dibangkitkan Yesus, gua kehilangan pengikut. Karena dalam ayat ini berkata, karena ayat firman Tuhan menulis dengan tegas, banyak dari orang-orang Yahudi yang lalu mengikut Yesus, alias pemimpin-pemimpin orang Yahudi ini secara kemanusiaan, wewenang lingkup kekuasaannya semakin berkurang pengikutnya. Apa yang timbul ketika orang iri? Timbul rencana untuk membunuh. Dari iri hati timbul rencana segala yang jahat. Yakobus. Firman Tuhan mengingatkan kita semua. Kita semua dalam strata sosial, ekonomi, politik, budaya, pertahanan, keamanan, pelayanan mungkin berbeda-beda. Bahkan sesama hamba Tuhan sekalipun bisa jadi cemburu. Yang lain kok lebih parah, baru muncul, baru sekian pendek, kok kayaknya lebih glowing. Wah, yang ini udah berpuluh-puluh tahun doa puasa di tengah gunung, gak ada yang perhatikan, kasihan. Kami karena sering kumpul-kumpul sama pendeta-pendeta. Puji Tuhan Bapak Ibu, doakan hari Jumat kemarin oleh kemurahan Tuhan, bukan karena keluarga kita. Gereja kita dipercaya untuk tempat. Itu dalam sekian puluh tahun saya tahu bergereja di GPDI Gajah Mada, bagian dari GPDI regional Kalimantan Barat. Belum pernah doa semalam-malaman pendeta-pendeta khusus GPDI itu, bayangkan. Saya tidak malu dari bongkar ini. Mereka doa masing-masing gereja-gereja. Tapi nggak pernah doa sama-sama. Puji Tuhan, puji Tuhan. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Hari Jumat kemarin, ruang belakang. Walaupun yang datang baru 11 orang dari sekian puluh pendeta GPDI Pontianak Timur Raya. Terima kasih buat ibu-ibu yang sudah dengan penuh sukacita mempersembahkan kue-kuenya. Haleluya, senang rasanya. Kami bergandengan tangan. Gimana jemaat umat Tuhan saling bersatu? Kalau gembala-gembalanya saling
Oke, kita beri dasar sifat karakter, model, tata cara, tata kelola, gaya kepemimpinan. Ada yang bergaya warna hijau, kuning, merah, ungu. Anak-anak muda paham banget tentang persoalan karakter. Tapi kembali kepada tadi, ajarkanlah jemaatnya masing-masing untuk tetap setia dan taat iring Yesus sampai mati. Kita nggak usah pakai bahasa yang terlalu lembut lah, setia sampai akhir, setia sampai nafasmu berhenti, itu paling penting. Dan ini semua akan tertulis. Barang siapa yang setia dalam perkara yang kecil, Tuhan akan mempercayakan ia perkara yang besar. Setia sampai mati. Ada satu kata yang namanya tulisan tulisan. Waktu saya sekolah kita, dosen saya langsung tahu berkata begini, ambil catatanmu, murid-murid kami saya, ya om, tuliskan sekarang lewat form, nanti kita kumpul. Apa yang Anda akan tulis di batu nisanmu nanti? Kaget kan semua yang ikut sekolah kita. Ini belum pernah saya ditanya begini seumur hidup ini. Coba kalau saya ngomong begitu, yang sama kepada Bapak Ibu semua. Apa yang mau akan ditulis di batu nisan? Harus dipikirkan dari sekarang. Dan usahakan itu ditulis bukan karena maunya kita, tapi karena orang yang melihat kita menjadi suri tauladan. Yesus terlalu banyak julukannya. Karena ada 4 julukan Yesus dalam Yesaya 9 ayat 5. Penasihat ajaib, wonderful counselor, Allah yang perkasa, the mighty God. Keren ya? Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, everlasting Father. Yang terakhir, Raja Damai, the Prince of Peace. The Prince kan pangeran, Prince, King terserah, yang penting itu masih keluarga kerajaan. Kenapa Yesus waktu masuk di dalam itu menggunakan keledai? Kita baca ayat 14. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis ayat 15, Yohanes pasal 12. Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah, ayat 15, Yohanes pasal 12. Rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu disuruh milih, yang lebih bikin bangga itu naik atas keledai atau naik atas kuda? Pak Fit, mau naik atas, kalau mau bikin bangga, mikir agak kaget. Saya pas kalau ditanya, kuda dong, kuda men, tenaga kuda, ada tenaga keledai. Mesin ini menggunakan kekuatan mesin 5.000 tenaga keledai. Maunya kita, kalau kesannya gagah, perwira, masuk di sebuah ini dan sebagai raja, the Prince of Peace, raja orang Yahudi, harusnya Yesus memakai kuda. Keledai, makanya dibikin pepatah, jangan seperti keledai yang jatuh di lubang. Berapa kali? Betul ya? Ada pepatahnya ya? Keledai selalu menunjuk kepada hewan yang lemah, lugu, cenderung agak bego-bego sedikit, nggak sekeren kuda. Dan kalau dalam Matius, Markus, Lukas, Yesus menyuruh murid-muridnya ketika dari Betania ke Betfage, ada di sekitar Bukit Zaitun, menuju ke gerbang emas yang menghadap ke timur. Di sini ditulis dalam Injil Matius, Lukas, Yohanes, Yesus menyuruh murid-muridnya mencari keledai muda. Di sini ditulis anak keledai, berarti keledai masih usia muda. Pertanyaannya, kenapa Yesus tidak suruh cari unta kayak kuda atau badak kayak seperti, atau seperti sultan-sultan dari Dubai pakai singa, biar keren kan? Wih, piharanya bukan kucing men, singa dipelihara. Harimau Persia, harimau, keledainya keledai. Maaf, ada anggapan keledai hewan bohong, sensor. Ini yang menjadi motivasi kita, yang belakang, yang depan, atas, bawah. Tuhan tidak lihat siapa Anda dan kita. Tuhan tidak perhatikan
bagaimana rusaknya masa lalumu, keluargamu, dari turunan siapa. Antu bangkit lahau terserah. Tapi Yesus ingin menjadi kesukaan. Melihat respon kita. Mau nggak kita dipakai Tuhan Yesus? Yesus naik keledai, hampir keledai, masuk melalui pintu gerbang. Kalau pintu gerbang emas itu ditutup, bisa masuk? Tidak. Saya jadi ingat sebuah kisah yang sangat bagus sekali di dalam Wahyu. Lihatlah, aku berdiri di depan pintu. Barang siapa yang mendengar suaraku dan membukakannya, maka aku akan masuk dan bersama-sama dengan dia. Dalam lukisan Yesus mengetuk pintu, cari di Google banyak itu, lukisan Renaissance, lukisan zaman-zaman Romawi. Yesus lagi ngetuk pintu, ada kan? Dan terkenal itu biasanya suka difoto, dibesarin, taruh di rumah. Perhatikan, ada detail yang saya jadi bahan permenungan saya untuk saya sampaikan. Tidak ada gagang pintunya. Pintunya polos, Yesus di luar, ngetuk. Anakku, apa yang sedang terjadi dalam hidupmu? Anakku, Tuhan tolonglah aku sudah kepepet ini, sudah mau mati rasanya, aku sudah tidak kuat lagi menghadapi dunia yang berat ini. Tuhan Yesus masih ketok. Yesus lama banget nolong gue, aduh, kau udah setia itu Yesus, sudah habis uang kolektorku, perpuluhan, persembahan, nanti Paskah kasih telur, Natal lagi, apa mau jadi panitia, aduh, apalagi tuh pembangunan gereja. Tuhan, tolong aku lagi dapat beban. Tuhan belum tolong, tapi masih ngetok. Apa yang lupa dilakukan oleh orang ini? Boleh jawab? Apa yang lupa dilakukan oleh orang ini? Halo, jangan termenung, jangan lihat mukaku bukan pintu. Apa yang lupa dilakukan orang yang berseru-seru ini? Buka hati, sama-sama nyanyikan, berikan sikap. Jamahan berserah penuh di hadiratmu, kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah. Setiap saat kita berseru Tuhan tolong, Hosana itu artinya Tuhan tolong, Hosana save us, selamatkan aku, Hosana itu artinya ya, arti kata Hosana, selamatkan aku, save us, selamatkan aku Tuhan. Tapi banyak kali pintu hati kita ditutupi oleh kebencian, dendam, kepahitan, amarah. Yesus, jangan kita manusia terlalu banyak kelemahan. Yesus memberi teladan. Dia walaupun ditinggalkan murid-muridnya merasa dia disalibkan, walaupun dia disangkal oleh Petrus, walaupun dia tidak dipercaya 100% oleh Thomas, walaupun dia dikhianati oleh Yudas Iskariot, walaupun dia dikhianati oleh orang-orang banyak yang berkata enyahlah, salibkan dia. Dia tahu minggu lalu dia baru bilang Hosana, tapi Yesus enggak kepahitan, Yesus enggak dendam. Kalau Yesus dendam, selesai kita jadi debu lebih kecil dari butiran partikel elektron, proton, neutron. Kalian semuanya pura-pura mengeluhkan saya, giliran saya disalib, salibkan dia, salibkan. Kalau Yesus itu orang pembenci, habis itu. Waktu dia bangkit, mana itu orang-orang yang kemarin mengeluh-ngeluhkan lalu setelah itu menyalibkan saya? Mana? Lebih kecil dari elektron, neutron, proton saja. Apa makna Yesus masuk ke Yerusalem menggunakan keledai?
Ada satu gambaran, dua gambaran. Saya lihat dalam video klip ada yang Yesus duduknya gini, agak keliling ya. Ada gambaran lain di YouTube, Yesus duduknya gini. Terserahlah, itu bisa dipusingkan mau duduknya nyereng kayak gitu. Yang penting dia duduk di atas keledai. Ini poinnya. Zaman dulu, kalau raja datang ke sebuah kota atau ke sebuah daerah lain bukan wilayah dia, kalau raja itu pakai kuda, itu pernyataan perang. Orang Pontianak misalnya mau nyerang apalah misalnya, mau nyerang jauh dekat sini mana? Nyerang Siantan, misalnya orang Gajah mau nyerang Siantan, itu pemimpin Gajah Mada pakai kuda, sudah pakai ini, pakai perisai itu. Tapi kalau raja itu datang membawa damai, dia wajib mengendarai keledai. Dan ini sesuai dengan predikat Yesus, Raja Damai. Palem warnanya hijau, melambangkan kemenangan musim semi atas musim gugur dan musim es. Palem tanda kemenangan. Jika dihubungkan dengan analogi dari kedatangan Yesus di Yerusalem, Yesus benar, dia akan masuk dalam minggu Paskah. Itu tanda kemenangan atas dosa, maut, dan penebusan Yesus di atas Golgota. Amin. Beberapa hari lagi kita akan merayakan Paskah. Secara manusia sedih, kenapa Yesus disolimi? Nah, ini lagi bahasa keren sekarang nih. Aku disolimi. Aku disolimi. Belum tahu dia. Yesus tidak ngomong gitu kan? Aku dizolimi. Minggu lalu kamu melengkungkan aku. Kau sana Hussein. Hari ini lu kok bikin gue salahkan dia. Aku dizolimi. Lalu dia ngomong sama Bapak, Bapak, aku ingin baliknya ke surga. Udah dari lahir, tinggal di kandang domba. Nginepnya di Palungan, mending di ruangan perinatologi pakai AC. Ini baru umur 2 tahun lari-lari ke Mesir dikejar sama Firaun. Herodes. Bisa nggak sih Bapak bantai sebentar biar aku hidup dengan tenang? Bapak diam. Umur 12, umur 30 pelayanannya nyembuhin orang sakit, bagus kan? Tapi malah dibilang sama imam kepala, kamu mengganggu hari Sabat. Bunuh Yesus itu. Kalau Yesus itu orang yang baperan, Bapak, kalau ada telepon, balik jalan. Dari lahir sampai mati, aku dizolimi. Tinggalkan Bapak saja. Aku nggak mau menjadi hidup sama dunia. Cari jalan yang lain. Saya ketawa, tapi hati saya menangis. Ini untuk menempelak saya tidak akan menghakimi Bapak Yesus. Kita yang setiap waktu berdiri di atas. Ingat, keledai juga menerima penghormatan. Ketika Yesus masuk naik keledai, Hosana, semuanya orang menyampaikan baju pakaiannya, bahkan daun-daun zaitun, daun-daun hijau dihamparkan. Siapa yang juga menikmati penghormatan dari orang-orang itu? Keledai, betul? Betul ya? Betul nggak? Yang juga menikmati penghormatan orang-orang Yahudi itu siapa lagi? Murid rasul-rasul Yesus yang berdiri di belakangnya. Jadi posisinya Yesus naik keledai, 12 rasul itu berdiri di belakangnya. Terlalu banyak orang yang dia pikir orang memuji dia. Ih hebat, Hosana Raja Agung, Raja Israel. Terus Yesusnya biasa-biasa aja sih, kalem aja kan, kalem aja. Tidak gini-gini langsung Yesus. Tapi di belakangnya mungkin langsung makasih. Makasih, salaman. Siapa namanya Petrus? Siapa namanya Yohanes? Siapa namanya? Oh, saya Andreas. Saya muridnya Yesus loh. Calon Raja Israel yang 4 hari yang lalu. Berapa hari lalu? Baru membangkitkan orang mati. Jago nggak pemimpin gue? Hebat, kamu Raja Israel. Kamu anak buahnya Yesus ya? Salaman dulu.
Masih jomblo nggak? Iya. Pesen foto, langsung gini. Sorry, ketinggalan Yesus. Foto dulu. Halo. Itu juga menyindir saya. Menyindir kami. Seringkali, bahkan pelayan Tuhan, aktivis, siapapun yang dipercaya oleh Tuhan di dalam sebuah pelayanan, menerima penghormatan dari manusia. Padahal sebenarnya penghormatan itu haknya siapa? Haknya siapa? Yesus. Lalu yang tidak dihormati lalu ngamuk. Saya udah jauh-jauh dari Betania, masa tidak dikasih air putih kek, dijemput pakai Avanza kek, pakai Alphard kek. Tolonglah ya, saya jadi Rasul Kristus nih. Padahal Yesusnya selalu bejat, tenang deh. Biasanya seorang pemimpin yang dihormati, ring satunya yang punya masalah. Coba lihat orang-orang politik. Ini kita ngomong sedikit politik. Di zaman Yesus juga ada zaman politik. Dan orang-orang ini juga bikin problem. Sehingga nama Yesus rusak nama baiknya. Jadi ada Tuhan, orang Kristen, orang percaya, seringkali bikin rusak nama Yesus. Wih, saya tidak siap kena ini loh ya. Lo bayangkan aja, kalau keledainya GR lalu sombong. Saya sampai ketawa saya waktu mengucapkan kalimat ini. Bayangkan ya, keledai kan di atasnya ada Yesus ya. Perhatikan, semuanya perhatikan, jangan lihat HP loh. Ini ada Yesus. Semuanya orang memuji Yesus. Keledai itu GR dong, betul ya Bunda ya? Keledai itu GR positif. Wih gila, aku dipuji-puji. Lalu keledainya tanpa sadar, bangga kan dia, berdiri dia. Iya. Apa yang terjadi sama Yesus? Apa yang terjadi sama Yesus? Terpelanting. Saya ketawa, tapi sebenarnya ini juga untuk penemplak saya dan kita. Seringkali Yesus terpelanting. Karena tidak sadar yang dipakai dia untuk melayani Tuhan, ikut bangga. Iya, kata keledai, dia kan 4 kaki, di atasnya ada Yesus. Selama dia merendahkan diri, taat setia, melayani Yesus dengan kerendahan hati, Yesusnya duduk nyaman. Ketika dia lupa ada Yesus yang menjadi sumber pujian, pengagungan, elu-eluan. Sungguh pun pengeluh-eluan itu adalah tidak nyata pada hari berikutnya. Ketika si keledai yang harusnya hewan rendah hati itu makan puji, yes, I am the donkey of Christ, I am the donkey of Christ, saya adalah keledainya Kristus, harga saya mahal ya, saya pernah dinaikin Yesus. Saya hampir bertanya, saya cari di literatur, berapa harga keledai dinaikin Yesus? Mungkin kalau ada orang kaya sultan di dunia yang orang Kristen, pasti mau beli. Ya kan? Ini baru salib yang pernah jadi pakunya Yesus saja udah dicari-cari gereja seluruh dunia. Baru paku, kain kafan, betul? Semua yang dipakai Yesus mahal dan tidak ternilai. Saya mikir, ada nggak yang ketemu donkey itu keledainya Kristus? Pasti mahal. Tapi keledai itu melambangkan sikap hati kita yang membuka diri mau dipakai Yesus untuk penghormatan. Bapak Ibu Saudara, sering kita berdoakan, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Itu baru kuasa Roh Kudus. Dulu. Kirimkan api. Berkatilah kami Tuhan, berkatilah kami, mengalirlah berkat-Mu. Saya merenung kata mengalir. Ini hukum fisika anak SD TK. Air mengalir ke tempat yang paling, sambil nyanyi tapi dia berdiri di atas puncak gunung. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Dia tidak jaga hati, dia ada di atas puncak gunung, mengalir. Karena dia nyanyi, hadirat Allah turun yang dapat orang di sebelahnya, yang hatinya jauh seperti keledai. Memang aku bukan kuda, siapalah aku. Tapi dia bukan minder, dia menempatkan hidupnya serendah-rendahnya
di hadapan Raja, segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. The mighty God. Bapak kita, dia juga Raja. Bapak kita, dia juga Almighty God. Bapak kita, dia juga penasehat yang ajaib. Keren nggak kalau punya bapak seperti ini? Ya nggak, Om? Keren ya? Bapak mana kalau anak punya masalah, cuek. Nggak minta pun dia dengar anaknya diganggu preman begal di depan sekolahannya. Mana yang ganggu anakku itu? Anaknya nggak minta tolong karena nggak bawa HP kan kalau sekolah. Permenungan inilah yang harus menjadi pegangan kita. Tetap menjaga kesetiaan, penundukan, ketaatan sampai akhir. Ketika kita dipakai Tuhan Yesus, ingat semua itu karena kemurahan Tuhan. Terlalu mudah Tuhan pakai keledai yang lain kalau keledai yang ini bermasalah. Jangan merasa kita sudah terlalu tanda petik berjasa buat Tuhan, lalu kita pantas ditolong Tuhan. Perwira Kapernaum memberikan bukti, Tuhan, aku tidak pantas menerima Tuhan di dalam rumahku. Cukup Tuhan ngomong saja sepatah kata, maka hamba Tuhan sembuh. Itu bukan dia minder, tidak. Dia menempatkan hidupnya sebagai seorang tentara. Atau beberapa yang lalu ya, dengan Pak Guru di Kodam, saya bawa ayat ini. Kita punya struktur hierarki pimpinan. Tuhan punya kepala tentara surga. Dia bisa perintahkan, datang ke rumah itu. Atau dia dari bilang ini, sembuhlah. Seorang perwira Kapernaum harusnya sombong karena dia membangun rumah ibadat dari dananya. Tapi dia bisa berkata sama Yesus begini, Tuhan, aku nggak pantas, aku nggak layak menerima Yesus. Capek-capek datang ke rumah. Cukup perintahkan saja. Yesus langsung berkata apa sama perwira Kapernaum? Iman seperti ini sekalipun tidak kujumpai di tengah-tengah orang Israel. Seringkali justru yang orang Yesus puji justru orang-orang yang bukannya. Itu contohnya tadi. Orang Yahudi sebentar memuji, sebentar bilang salibkan aku. Gak punya kepentingan yang tepat di atas kehendak Tuhan yang tepat. Keledai berbicara tentang kerendahan hati, dan Yesus sang Raja Damai akan selalu menggunakan, memakai orang-orang yang menjaga ketulusan, kerendahan hati, ketaatan sampai mati. Seperti Yesus dalam Filipi 2. Filipi pasal 2 yang ayat 5. Filipi pasal kedua ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai, saya ngomong bukan omongan saya, omongan Alkitab. Siapa guru kita yang agung? Namanya Yesus. Kita pengikut Kristus, makanya kita namanya orang Kristen, pengikut Kristus. Kristus artinya yang diurapi, dalam bahasa Yunani Kristos, dalam bahasa Ibrani Mesias. Selalu kita berkata Yesus Mesiasku, Mesias keluargaku. Yesus taat sampai mati. Sekali Yesus, tetap Yesus, apapun yang diiming-imingi dunia, pasangan hidup, calon suami, calon istri, menikahi saya, tinggalkan imanmu. Oke deh, oke, kamu senang di dunia, ketika kau mati, kita sudah tahu kemana dia akan pergi. Untuk apa seseorang memiliki seluruh dunia ini, tapi dia kehilangan nyawanya?
Yesus taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kerajaan, sering kita berkata begini, doa Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka yang lain akan ditambahkan kepadamu. Tapi parahnya kita potong kalimat pertama, yang diingat hanya semua yang lain akan ditambahkan. Jadi itu jadi tagihan buat kita sama Yesus. Tuhan Yesus, aku udah setia Tuhan loh, ya sudah rajin, ya oke, aku doa, you harus ikutin jawab doa saya. Kalau tidak, saya kan minimal kendor, lemah, mati, tinggalkan Yesus. Padahal di dalam Matius 6 ayat 33 bagian tertulis, carilah dahulu kerajaan. Banyak kita membangun kerajaan sendiri, kerajaan ego, kerajaan nama baik. Jangan sampai ya kau ganggu nama baik itu ya, habis kau. Sedih Yesus. Orang-orang melambaikan palma itu untuk membangun kerajaan Israel. Halo? Motivasi mereka menyambut Yesus, mau mengangkat Yesus sebagai pemimpin pemberontakan orang-orang Israel melawan penjajah Romawi. Ingat, cerita Yesus adalah latar belakangnya mereka masih dijajah oleh Imperium Romawi. Ketika mereka melihat Yesus ini bukan manusia biasa, mereka langsung mau menjadikan Yesus pemimpin. Makanya di dalam kalimat Hosana, Hosana datanglah nama Tuhan yang sebagai Raja Israel, itu motivasi mereka adalah menjadikan Yesus sebagai pemimpin Raja Israel melawan Romawi, dan mereka yakin pasti menang. Sedangkan mati, orang mati bisa dibangkitkan dan mau ditentukan 5 roti 2 ikan dibayarkan, sisa 12 batu, apalagi penjajah Romawi. Tapi Yesus berkata dalam hatinya mungkin, no, anakku, bukan itu maksud kedatangan kehadiranku di bumi. Aku datang ke dunia membawa terang dan damai, dan barang siapa yang percaya kepadaku, dia tidak akan binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Itu tujuannya. Amin Bapak Ibu. Kalau gitu kita tidak boleh kaya, tidak boleh pintar. Siapa bilang? Kerjakan semaksimal mungkin. Abraham, Ishak, Yakub itu kaya raya, Ayub kaya raya, Sulaiman, Paulus itu pintar, anggota Sanhedrin paling muda. Dia diangkat menjadi anggota Sanhedrin, dia paling muda. Kepintaran Paulus waktu awal-awalnya keliru, dia untuk bantai orang-orang Kristen. Waktu dia masuk ke Damsyik, lalu tiba-tiba terpancarlah sinar silau, dia berkata, mengapa engkau menganiaya? Ingat, siapa yang menganiaya orang percaya sama dengan menganiaya Yesus tanpa diminta. Yesus tahu dan Yesus akan memberi pada waktunya. Kenapa orang sering kecewa ikut Yesus? Meminta jawaban doa sesuai waktunya. Saya ulangi, orang Kristen banyak kecewa dengan Yesus karena mengharap doanya dikabulkan sesuai dengan waktunya dan sesuai dengan cara saya. Mirip dengan Panglima Naaman. Dia kecewa. Saya pikir saya akan ditumpang tangan sama Nabi, lalu ya apalah ditumpang kepalanya, sembuh ya kustanya. Enggak, rupanya aku disuruh terjun di sungai. Lalu marahlah Naaman. Banyak orang Kristen mungkin ada yang memiliki sikap seorang Naaman. Dia berharap Tuhan jawab doanya dengan cara dia. Ketika tidak dijawab dengan cara dia kecewa. Jadilah seperti Paulus dan Petrus di dalam Kisah Rasul 10 dan Kisah Rasul 14. Ketika Petrus datang ke Cornelius, Cornelius hampir mau menyembah dia. Lalu Rasul Petrus bilang gini, beri, jangan sembah aku, sembah dia yang layak terima pujian. Keren. That's
the point. Kita pasti akan disorot oleh lampu. Dan mungkin akan ada orang yang bilang, oh hebatnya om, bang, keren banget musiknya bang. Ih, korbannya diurapi. Wih, mukjizat Allah terjadi, luar biasa. Keren Pak Pendeta. Pendeta itu. Tapi semua yang terjadi membuktikan kedaulatan Tuhan. Minggu Palma ini mengingatkan kita untuk kita tetap taat dan setia iring Yesus. Dan ketika kita seperti keledai yang dipakai oleh Yesus, jaga kerendahan hatimu, hati kita. Karena ketika kita lupa dengan kerendahan hati itu, ibarat Yesus akan bercekal di dalam pelana kuda keledai kita. Dan kita akan menyalibkan Yesus yang kedua kali. Mirip seperti omongan orang Yahudi pada hari-hari sebelum Paskah. Salibkan Yesus. Bagaimana cara kita menyalibkan Yesus? Dengan kita penuh kesadaran kembali ke dosa-dosa kita. Dengan penuh kesadaran ya, bukan terjatuh atau tak sengaja, tidak mau punya rencana. Tapi dengan penuh kesadaran, aku tinggalkan Yesus, aku sangkal Yesus, apalagi menyangkal Roh Kudus. Aduh. Terima kasih. Kiranya hari-hari ini menjadi permenungan kita untuk masuk dalam minggu-minggu pekan Paskah. Untuk kita selalu ingat, Yesus hadir bukan sebagai Raja dunia, tapi Raja damai, amin, yang memerintah di hati kita. Adakah hati-hati kita tadi berbicara? Kita akan akhiri. Apakah hati-hati kita yang mungkin merasa tidak damai hari ini? Cek pertama kali hati kita. Sudahkah dibuka sungguh-sungguh mengundang Yesus memerintah? Dan memerintahnya dia bukan sebagai memerintah yang di dunia ini yang sementara ini, tapi memerintah sebagai Raja.